Yang takwa itu siapa? Kamu pengen masuk surga toh? Ya. Betul? Syarat masuk surga takwa toh? Nah, takwa itu ada di surat Al-Maidah ayat 46. Baca. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahu al-injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi wa minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Yang takwa itu ikut Injil, betul toh? Di ayat itu yang takwa ikut Injil kan? Lah kalian sudah ikut Injil belum? Belum toh? Karena kalian ini belum ikut Injil, maka ikut Injil itu. Karena Nabi Muhammad pun disuruh ikut Injil. Surat 10 ayat 94. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jika kamu Muhammad berada di dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang. Nah, Muhammad itu tanya pada pamannya istrinya, itu pendeta. Maka kamu itu mengikut Muhammad, mesti kalau ada problem keraguan dalam penafsiran Al-Quran, tanya pada pendeta, tanya pada misi, tanya pada pastor. Maka kalian ini adalah mumpung masih ada waktu, supaya kalian mendapat kebenaran, segera ikut Isa dalam bahasa Arab, Yesus. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama saya dalam channel Jejak Murtadin. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan banyak terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini melalui like, comment, dan share. Dan saya terus berharap Bapak Ibu terus memantau channel ini, sehingga melalui dukungan Bapak Ibu saudara banyak orang yang melihat, menyaksikan video-video yang ada di channel ini, dan melalui dukungan Bapak Ibu Saudara banyak orang yang disadarkan melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh para murtadin di channel ini. Nah, kali ini Bapak Ibu Saudara kita akan menyaksikan satu cuplikan video yang menarik, ya, dimana di sini ada beberapa murtadin yang sudah memberi dirinya untuk dibaptis. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, tanpa berlama-lama mari kita saksikan dulu cuplikan ini sampai selesai. Jangan di skip supaya kita tidak gagal paham dengan apa yang disampaikan oleh mereka. Karena itu mari kita menyaksikan bersama-sama. Ini dia cuplikannya. Takwa itu siapa? Kamu pengen masuk surga toh? Ya. Betul? Syarat masuk surga takwa toh? Nah, takwa itu ada di surat Al-Maidah ayat 46. Baca. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahu al-injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi wa minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Yang takwa itu ikut Injil, betul toh? Di ayat itu yang takwa ikut Injil kan? Lah kalian sudah ikut Injil belum? Belum toh? Karena kalian ini belum ikut Injil, maka ikut Injil itu. Karena Nabi Muhammad pun disuruh ikut Injil. Surat 10 ayat 94. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jika kamu Muhammad berada di dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang. Nah, Muhammad itu tanya
pada pamannya istrinya itu pendeta, maka kamu itu mengikut Muhammad mesti kalau ada problem keraguan dalam penafsiran Al-Quran, tanya pada pendeta, tanya pada misi, tanya pada pastor. Maka kalian ini adalah mumpung masih ada waktu supaya kalian mendapat kebenaran, segera ikut Isa dalam bahasa Arab, Yesus. Kak Edis, apa Iya. kabar? Kabar baik, apa kabar Kak Datvila? Aku sehat. Baik, baik. Ya, Kak Datvila, saya mau tanya dulu ini, Muslimah atau Kristen? Aku Muslim. Muslim. Baik. Apa yang mau Kak Datvila utarakan atau sampaikan? Ini maaf ya sebelumnya Kak. Aku sedikit tertarik nih sama, maksudnya lebih pengen tahu tentang Yesus gitu. Boleh nggak aku sedikit mengajukan beberapa? Boleh. Tapi kita tes dulu ini. Banyak orang yang ngomong di bawah tes. Nah, karena nggak boleh orang di sini ngaku nggak boleh. Ada tesnya. Biar nggak seperti Muhammad ngaku nabi jadi nabi betulan. Harus dites. Coba. Kalau Kak Datvila seorang muslimah, tolong bacakan surat ayat kursi. Oke. Aduh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim. Nah, muslim. Oke. Ini ada on the way ke Kristen atau masih muslim betulan? Aku Muslim beneran kakak. Cuman Tidak saya ada on the way ke Kristen begitu, tidak ada ya? cuman saya ada tertarik sedikit gitu. Saya sering nonton nih acaranya Kak Edis ini. Mohon maaf ya untuk saudara-saudara yang Muslim. Saya sering nonton, cuman sedikit pengen tahu nih tentang Yesus nih. Boleh? Gitu. Silakan. Walaupun sebenarnya ada acara khusus besok. Silakan. Apa yang mau Anda tanyakan seputar kekristenan? Yang pertama nih, maaf ya Kak. Isa itu sama ya dengan Tuhan Yesus, sama tidak? Ya, tentu sebenarnya tidak sama. Tidak sama. Tetapi merujuk kepada tokoh yang sama. Saya kasih contohnya begini. Isa di dalam Al-Quran itu punya ibu yang namanya Maryam. Setuju? Maryam, ya setuju. Itu ya Maria, ya Bunda Maria. Sama? Maryam, Coba begini, kita bukan masalah ngomongin sama atau tidak samanya, tetapi kita berbicara mengenai tokoh yang sedang dibicarakan. Maksudnya begini, contohnya begini. Orang yang berbicara tentang Jokowi punya ijazah asli, UGM, dengan orang yang berbicara mengenai Jokowi yang tidak punya ijazah asli, itu sedang membicarakan tokoh yang sama, betul? betul. Tetapi tidak mungkin ada dua Jokowi. Salah satu berita tentang dia pasti tidak benar, kan begitu? Benar. Nah, sama dengan Isa dan Yesus. Isa dan Yesus itu sebenarnya tokoh yang sedang dibahas itu sama, tetapi tidak mungkin ada dua Yesus. Makanya kesimpulan saya, Isa itu adalah Yesus tiruan atau Yesus KW yang dikarang oleh orang-orang Arab. Nah, tapi meskipun demikian, saya mau tanya begini. Bukankah sosok Isa, anaknya Maryam, yang lahir tanpa persetubuhan antara laki-laki dan wanita itu akan datang kelak di dalam agama Islam? Tahu? Tahu, benar. Akan datang ngapain dia? Yang saya dengar datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya sama berarti kan. Nah, seperti itu juga Yesus begitu. Kedatangan Yesus itu juga seperti itu. Nah, makanya sebenarnya kalau kita mau benar-benar berpikir secara logis, yang kita nanti-nantikan itu kan Yesus, yang menjadi tokoh
tokoh yang terpenting atau esensial itu Yesus, bukan Muhammad. Muhammad udah di kuburan. Kasihilah musuhmu gitu ya Bang ya. Saya yang masih belum siap itu yang itu gitu loh. Soalnya saya pernah sakit hati, tapi saya nggak bisa ngelupain gitu loh. Jadi kalau dibaptis tuh saya masih takut gitu loh. Ya, itulah makanya kemurniannya seperti itu. Karena begini, kalau misalnya kita membalas kejahatan atau kita menyimpan rasa dendam, rasa ini, artinya kita sama dengan dunia ini. Begitu. Tetapi percayalah, kejahatan itu bisa dikalahkan dengan kebaikan. Melepaskan pengampunan itu memang berat, tetapi itulah yang diinginkan oleh Tuhan, begitu. Jadi dendam itu tidak baik. Dendam itu atau kepahitan itu menyiksa diri kita sendiri. Begitu. Masih belum. Iya, memang berat seperti itu. Tetapi bukan berarti kita itu tidak boleh meluruskan. Gitu. Meluruskan beda loh dengan menjahati balik. Contoh, ada orang yang misalnya menyakiti hati kita. Nah, kalau dalam hati kita ya kita mengampuni, melepaskan pengampunan, melepaskan maaf. Dan tetapi kita juga harus meluruskan juga yang benar seperti ini. Seperti itu. Coba Bang Edis bisa nggak meyakinkan saya gitu supaya bisa gitu. Kasusnya seperti apa sih? Case-nya seperti apa? Nggak berani saya ngomong. Intinya jadi bikin rumah tangga saya. Oh begitu. Kalau nggak ngerti case-nya maksudnya kurang jelas, saya juga kurang mengerti. Tapi intinya yang dikatakan Tuhan Yesus itu begini. Kalau kita itu berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat juga kepada kita, ya kita itu nggak ada bedanya dengan mereka. Kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu namanya impas. Contoh, ada orang berbuat baik kepada Anda, terus Anda balas dengan perbuatan baik. Artinya sama kan? Impas kan? Tapi kalau ada orang jahat sama Anda, tapi Anda balas dengan kebaikan, Anda balas dengan kebaikan, Anda kalahkan itu kejahatan dengan kebaikan, itu namanya Anda murid Tuhan Yesus. Dan memang melakukan hal seperti itu berat. Nah itu makanya kita harus dipimpin oleh Roh Tuhan. Nggak sanggup kalau kita manusia kayak begitu. Harus Roh Tuhan yang melakukan itu. Makanya dalam Kristen itu ada dikenal dengan Roh Kudus. Nah Roh Kudus itu biasanya yang memampukan orang untuk melakukan hal-hal yang berat seperti itu. Melepaskan pengampunan kepada orang yang menganiaya kita. Seperti itu. Kalau hanya disakiti seperti itu belum sehebat apa yang dilakukan terhadap Yesus sendiri. Kalau kita baca Injil, Yesus itu diperlakukan sehina mungkin. Iya, nggak sebanding sih ya. Nggak sebanding, jauh. Oke, Bang Farhan kenal. Selamat malam Bang Farhan. Kenalkan diri dulu Bang Farhan. Abang Islam? Ya, saya di KTP Islam, cuma sekarang agnostik. Oh. Kenapa Abang menjadi seorang agnostik? Karena Bang, saya itu banyak meragukan Bang setelah saya pelajari Bang dalam agama saya Islam ini. Sebentar. Ini harus pembuktian dulu, harus dites dulu Bang. Gini. Boleh Bang. Anda berapa lama jadi orang Islam Bang? Sekitar saya itu adalah ya dari kecil ya Bang ya. Sampai berapa tahun Anda jadi orang Islam? Ya saya sekarang usia udah kepala 4 lah Bang. Oke. Apakah selama 40 tahun Anda jadi orang Islam? Iya betul. Karena kan keluarga Islam semua Bang. Oke, kapan tepatnya Anda menjadi agnostik? 1 tahun yang lalu lah Bang. Gara-gara apa? Karena banyak hal-hal yang saya pelajari dari kitab yang keyakinan saya di KTP ini, banyak setelah baca data sejarah dan sebagainya dengan hadis, banyak yang simpang siur Bang. Seperti yang saya katakan selama ini juga ya? Iya betul. Nggak salah Bang. Baik. Oke, kita sebelum ke sana Bang, coba pembuktian dulu Bang. Kalau Abang pernah 40 tahun jadi orang Islam, pasti Anda bisa lah membaca satu ayat dalam Al-Quran. Coba bacakan dulu.
Baca surat apa bang? Terserah, surat apa aja. Doa sholat, doa makan juga boleh. Doa masuk kamar mandi juga boleh. Silakan. Doa surat ini apa namanya, Wadduha ya bang ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja mawaddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka. Sah. Oke. Contoh bang, sebutkan bang hal apa di channel Edis TV atau temuan Anda sendiri yang akhirnya membuat Anda menjadi tidak percaya lagi dengan agama Islam. Silakan. Saya dari mulai gini bang, dari mulai tentang di bagaimana Quran itu dikumpulkan. Kan panduan agama RT6 ini kan Al-Quran. Nah, data sejarahnya itu beda-beda bang, padahal itu Al-Quran itu setelah dikumpulkan setelah nabinya wafat itu bang. Oke, ada riwayat yang mengatakan 200 tahun setelah nabinya wafat baru di naskah-naskah nas yang dikumpulkan itu baru terkumpul, bahkan di zaman Bani Umayyah itu bang. betul. Nah, yang 3 surat pendek tadi coba. Ya, 3 surat pendek kemarin itu yang saya sempat baca waktu naik pertama itu, yang pertama ya doa Coba makan. bisa gini biar nggak silau, itu ada silau-silau di belakang. Oke. Nah, Oke, silakan. waktu itu surat pendek yang pertama tuh surat kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Lalu Terus? sebenarnya juga masih ada lagi yang surat hafalan sholat saya itu, cuman semoga apa-apa. saya bisa sampai Silakan. selesai ya. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukatra wa asila inni wajahtu wajahiyya lillazi fataras samawati wal ardo hanifa muslimin. Itu cuman saya nggak sampai selesai. Cuman kalau surat yang lain ya doa makan yang seperti biasa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kalau udah buka puasa kan, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya kalian muslim masih mengatakan, "Oh, itu hotel nyamar-nyamar biar ini," kalian mengingkari kenyataan gitu loh. Oke, jadi kedatangan Fatimah Nasir kedua kalinya ke sini untuk mengkonfirmasi bahwasanya betul-betullah Anda ini seorang yang bertaubat dari Islam menuju kepada kebenaran yaitu Kristen, begitu ya? Ya, sama Bang terakhir sebelum saya turun gitu. Kan saya lihat memang kita nih kadang teman-teman kita yang di sebelah mencoba untuk memecah belahkan kita. Sebelum saya turun, saya minta waktunya sebentar ya kakak-kakak. Silakan. Gitu. Kadang saya kemarin buka di TikTok, terus itu muncul di beranda FYP saya, captionnya di atas di dalam video itu tulisannya gini: 3 pendeta sedang menggencar mencari Edis TV gitu. Maksudnya saya nggak tahu itu yang upload tuh apakah dari kita orang Kristen atau dari teman-teman kita dari seberang gitu. Tapi maksud saya tuh begini untuk teman-teman kita yang Kristen yang percaya kepada Yesus gitu. Kita maksudnya jangan terpancing dengan cara-cara mereka untuk mencoba kayak siapa yang dukung Edis gitu, siapa yang dukung misal pendeta Esra Soru gitu. Tetapi kita bukan harus berdiri misalnya sekalipun kita memang mendukung Bang Edis gitu dalam pelayanannya, atau memang kita mendukung juga pelayanannya pendeta Esra gitu. Tapi jangan sampai kita terpecah belah karena itu. Kita harus berdiri di atas firman Tuhan gitu, termasuk kita mendoakan Bang Edis supaya terus dijaga kemurnian hatinya dalam melayani di bidang apologet, sama hamba-hamba Tuhan juga yang melayani dalam pembinaan iman jemaat, semuanya sama dalam pelayanannya di hadapan Tuhan. Sama yang seperti Paulus pernah bilang, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan gitu ya. Bang Edis mungkin yang menanam dan pendeta-pendeta di gereja yang menyiram, tapi yang paling penting kan Tuhan yang memberi pertumbuhan gitu. Maksudnya jangan terpancing gitu sih Bang Edis. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Fatimah Nasir. Pesannya intinya
bahwa Fatima Nasir ini ingin mengonfirmasi kalau ada akun-akun yang mengupload dan lain sebagainya yang berkomentar di situ, ini adalah tadinya memang Kristen, itu tidak benar. Mungkin Kak Ayu juga masih ingat ini tahiyat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Ada nggak ngucap begitu? Iya, at-tahiyat. Coba at-tahiyat, coba. Coba at-tahiyatul apa? Coba ingat nggak? Aku coba ya. Ya, silakan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi sholihin. Oke, tadi ada kata-kata assalamu alaika ya ayuhan nabiyyu, betul? Iya, betul. Apa itu arti assalamu alaika ya ayuhan nabiyyu? Kalau nggak salah ya, tapi aku takut salah. Kalau nggak salah memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan, artinya terjemahan dari assalamu alaika. Kurang tahu. Menurut Nah, ini kan, seperti saya bilang orang makanya dulu belum tahu. Ya, gini, banyak orang bahkan tidak tahu arti assalamualaikum. Makanya saya kalau ngelihat nonton film-film sidul anak sekolah, mereka ucapkan assalamualaikum sambil marah-marah. Loh, arti assalamualaikum itu sangat baik loh. Arti assalamualaikum itu artinya damai sejahtera atas kamu, turun atas kamu. Itu artinya. Assalamualaikum, keselamatan datang atau turun atas kamu, kepada kamu. Nah, kalau kum itu jamak. Kamu tapi jamak. Artinya kalau bahasa Indonesia kalian. Kalau assalamualaikum berarti lawan bicara kita itu bukan satu, tapi banyak orang. Artinya keselamatan atas kamu-kamu sekalian. Tapi kalau assalamu alaika itu satu orang. Kamu tapi kamunya satu orang. Nah, jadi assalamu alaika ya ayuhan nabiyyu artinya keselamatan atas engkau wahai nabi. Jadi ketika orang mereka mengucapkan assalamu alaika ya ayuhan nabiyyu, keselamatan atas engkau wahai nabi. Bayangin, apakah Muhammad ketika dia sholat dia ngucapin kayak begitu? Coba kita pakai logika kita. Muhammad tadi mengatakan kan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Pertanyaannya, apakah Muhammad sholat mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu? Pasti tidak. Bagaimana mungkin Muhammad mengucapkan kepada dirinya sendiri, salam sejahtera kepada engkau wahai Muhammad? Muhammad yang mana? Coba bayangkan, apakah Muhammad juga mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad? Apakah Muhammad ngomong begitu? Ya Allah, limpahkanlah keselamatan atas Muhammad dan keluarganya. Gak mungkin. Bagaimana Muhammad ngomong gitu, menyalam dirinya sendiri? Ya, baiklah Bunda Ocicit, apa yang ingin mau Anda utarakan ini? Ya sebetulnya Bunda itu tuh, nih Pantona tutup lah nih, nanti bilang Bunda ada tamu gitu. Ntar ya. Sebetulnya Bunda tuh udah 3 minggu itu nggak sengaja lihat medis terus kok seneng ya, terus banyak yang benar gitu, terus gimana ya kaget aja jadinya, karena selama ini kan yang Bunda imani, bukan imani sih, yang Bunda ikuti itu kan Al-Quran. Bunda tuh nggak pernah lihat hadis-hadis, memang agak nggak setuju sih dengan ada beberapa hadis yang kadang-kadang aneh gitu kan. Misalnya apa saja itu Bunda? Ya itu contohnya yang suka dibahas kayak apa sih? Yaitu menikahi anak kecil yang masih kecil, terus punya istri boleh istri 4. Jadi sebetulnya agak bertentangan dengan hati. Jadi Bunda lebih ke Al-Quran ya. Tapi kan Al-Quran tuh baku. Nah, sejak nonton Edis itu tuh jadi kebuka semuanya, apalagi
Edis ngebahasnya hadis gitu kan. Masa sih kayaknya nggak percaya masa ada nabi kayak gitu gitu. Karena jadi sedih juga sih. Kecewa ya selama ini. Ternyata nabi yang saya imani selama ini kok begini gitu ya. Iya, kan di situ disebutkan diangkat jadi nabi aja di usia berapa tuh kalau nggak salah 40 ya. Masa nggak milih-milih gitu. Tentu kan track recordnya dilihat gitu kan. Beda ya, maaf gitu. Kalau Isa kan memang dipersiapkan gitu dari lahir sudah seperti suci gitu kan. Tapi begini, Bunda Ocicit, ini banyak orang. Bunda Oci. Cicit itu panggilan Bunda lagi kecil, nama Bunda itu Bunda Rosi, Oci. jadi dipanggilnya Bunda Oci. Baik Bunda Oci. Begini Bunda Oci. Jadi karena di sini itu tidak boleh orang tuh asal ngaku-ngaku untuk dalam tanda kutip seperti membuat agama Islam tuh tersudut. Nggak boleh. Di sini dilarang keras orang pura-pura jadi Islam untuk mengatakan hal-hal yang negatif tentang. Saya mau tes dulu kalau memang benar-benar Bunda Oci ini betul-betul seorang muslimah. Coba bacaan-bacaan sholat kah, bacaan-bacaan Al-Quran kami mau dengar. Silakan. Qul a'udzu birabbin nas malik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik, ini sah ini namanya muslimah. Ya, jadi sekarang ini kami pengen tahu nih Bunda Oci, sejak nonton Edis TV, apakah iman Bunda Oci ini jadi berbeda sekarang, tidak sama seperti dulu lagi imannya terhadap agama? Gimana? Bukan mungkin masih agak shock aja kalau dengar-dengar cerita tentang hadisnya yang tentang Nabi Muhammad gitu. Memang Bunda juga kalau bulan puasa kan tadarus gitu. Sekarang udah masuk tadarusnya kan biasanya Al-Qur'annya gitu kan, bahasa Arabnya. Tapi belakangan ini kan udah mulai terjemahan gitu. Bunda berapa kali hatam kok nggak ada disebutkan tentang Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad paling 2% lah. Yang disebutkan malah banyaknya Isa gitu kan. Nah, itu yang Bunda pertanyakan sebetulnya. Tapi kan memang cerita Nabi Muhammad itu ada di hadis kan. Cuma emang Bunda kan nggak pernah kurang ini hadis, karena kalau tausiah atau ke pengajian di masjid atau di mana, kadang ya hati kan yang bicarakan hati ya, agak kurang setuju gitu. Ya, tapi intinya adanya Edis tuh seneng gitu. Akhirnya Bunda jadi tahu tentang mengenal sosok Muhammad gitu kan. Malah ada cerita di sini. Sebetulnya kalau ada ustadz yang mahir agama, mungkin kalau naik sih Bunda seneng gitu ya. Jadi gini Edis, tahun 2011 Bunda itu sakit. Didiagnosa sakit leukemia. Iya, alhamdulillah sih sekarang udah sehat gitu ya. Itu juga mujizat mungkin ya itu juga mungkin karena Bunda semangat kali. Nah, pada saat Bunda ada masa koma, Bunda 2 hari koma ya. Di koma itu spiritual. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyaksikan cuplikan diskusi para murtadin ini, baik mereka yang akan murtad dan masih sedang dalam pencarian akan kebenaran atau masih dalam tahap belajar untuk mengerti tentang isi Alkitab. Nah, ini adalah suatu hal yang sungguh sangat luar biasa di zaman ini. Banyaknya video-video yang berseliweran di media sosial juga menjadi salah satu cara untuk mereka belajar lebih mengenal siapa itu Yesus. Ya, kalau di agama mereka sebelumnya dia disebut sebagai nabi atau hanya sebatas nabi, tetapi di dalam iman Kristen bukan saja sebagai nabi, dia juga adalah guru, dia juga adalah Tuhan, dia juga adalah Rasul. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, dari kisah-kisah mereka ini kita diajarkan untuk juga termotivasi untuk terus belajar tentang Alkitab ya.
Jangan kita jadikan Alkitab itu sebagai hiasan saja di rumah, tetapi kita baca, kita renungkan, dan kita jalani sesuai apa yang diajarkan oleh kitab suci. Ya, itu saja dari saya Bapak Ibu Saudara. Kiranya dari kisah atau dari kesaksian para murtadin ini memberikan manfaat bagi kita, dan terutama kita memperoleh berkat-berkat ya melalui kesaksian mereka. Ada hal-hal baru juga yang kita dapatkan ya, terutama mengenai perbedaan keyakinan sampai mereka tinggalkan keyakinan lama mereka hingga menjadi pengikut Kristus. Ya, demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa dukung terus perkembangan channel ini. Demikian, kasih Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.